Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita baca dalam ibadah keluarga ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang kekal, Allah yang kudus, Tuhan yang empunya kehidupan. Kepadamu kami datang berserah, karena di dalam setiap perjalanan kehidupan, sebagai pribadi, sebagai keluarga, Tuhan selalu beserta dengan kami. Di dalam ibadah keluarga ini, kami akan mendalami kebenaran firman-Mu sebagai penuntun dalam kehidupan. Roh-Mu yang kudus menuntun kami, supaya di dalam terang kebenaran firman-Mu, kami mampu memahami kehendak Tuhan dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan berjemaat, maka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-42 merupakan kehidupan yang seharusnya dilakukan oleh dan terjadi di tengah-tengah jemaat. Jemaat mula-mula, sebagaimana kesaksian dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47, jemaat mula-mula ini adalah prototipe persekutuan orang percaya. Dalam kehidupan sebagai jemaat, maka persekutuan sebagai orang percaya adalah ciri khas yang mau ditunjukkan, di mana kehadiran Kristus nyata bagi kehidupan persekutuan jemaat. Jemaat mula-mula, sebagaimana kesaksian Kisah Para Rasul pasal 2, adalah jemaat yang bertekun di dalam pengajaran dan bertekun di dalam persekutuan. Apa artinya mereka bertekun dalam pengajaran? Kesaksian Kisah Para Rasul pasal 2 ini mengantar kita untuk melihat bahwa jemaat mula-mula sangat menyukai firman Tuhan. Mereka sangat ingin tahu tentang kebenaran Kristus Yesus. Itulah sebabnya pengajaran dari para rasul
menarik minat dan perhatian dari mereka yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, bertekun di dalam persekutuan. Jemaat mula-mula melihat bahwa persekutuan adalah tempat di mana mereka dapat bertemu, mereka dapat bersama-sama hidup sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya persekutuan yang ada dalam jemaat mula-mula mau membawa jemaat mula-mula untuk dipersatukan di dalam Kristus. Dan itu terwujud ketika mereka ada dalam doa dan memecahkan roti ketika mereka melaksanakan perjamuan kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan jemaat mula-mula yang tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan, juga membawa dampak ketika kehidupan sebagai orang percaya itu terwujud di dalam kebersamaan mereka untuk membangun persekutuan. Kehidupan membangun persekutuan ini tercermin ketika mereka berkumpul bersama-sama, ketika mereka melihat bahwa di dalam persekutuan ini mereka harus berbagi. Di dalam persekutuan ini mereka juga bersedia untuk berkorban. Kehadiran jemaat dalam persekutuan ternyata menopang kehidupan berjemaat di dalam kelangsungan persekutuan itu. Apa dasar jemaat mau berkorban? Apa dasar jemaat mau berbagi? Dasar dari semua itu karena mereka telah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Simbol yang kita baca tadi, mereka memberi diri untuk dibaptis. Itulah sebabnya wujud persekutuan yang telah menerima anugerah keselamatan, mereka mau datang dalam persekutuan, mereka berada dalam sukacita ketika beribadah kepada Tuhan, dan mereka juga bersedia untuk memberi diri dan hidupnya agar di dalam persekutuan itu mereka saling menopang, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Itulah buah dari keselamatan. Bagi jemaat mula-mula, ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang disertai dengan ucapan syukur. Bagi kita sebagai orang percaya, ibadah yang kita lakukan saat ini adalah ungkapan syukur kita kepada Kristus Yesus. Ungkapan syukur karena keselamatan yang telah kita terima. Ibadah bagi orang percaya adalah sebuah style atau sebuah gaya di mana kita mengadaptasi kebiasaan atau ciri khas jemaat mula-mula tentang bagaimana mereka membangun persekutuan di dalam ibadah. Saat ini ketika kita sedang beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, pola ibadah kita memang berbeda. Tetapi style kita, gaya kita sebagai orang Kristen dalam beribadah dan mewujudkan syukur atas keselamatan itu, itulah yang boleh terjadi di dalam media-media ibadah saat ini. Ibadah yang kita bangun dalam persekutuan keluarga bersama-sama dengan seisi rumah tangga merupakan wujud ungkapan syukur kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang tekun beribadah, karena di dalam ketekunan itulah
kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan anugerahnya di dalam seluruh perjalanan kehidupan. Tetaplah setia kepada Kristus. Tetaplah bertekun di dalam ibadah-ibadah kita. Tetaplah kita nyatakan kehadiran kita di tengah persekutuan sebagai orang percaya yang saling menopang, saling mendukung, saling berbagi sebagai wujud bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus Yesus sebagai juru selamat bagi hidup dan jiwa kita. Tuhan memberkati kita di dalam kita tekun beribadah, mendalami firman Tuhan, serta mengasihi Kristus di sepanjang kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.